Bapa, buat hari yang baru ini, Dia sayang kepada kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan kami dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Dia beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Setiap kita anak-anaknya yang dikasihinya, yuk bersama-sama kita bersyukur dan bersyukur seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku.
Hari esok, hari depan indah Tuhan beri, rancangannya yang terbaik bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang merancangkan bagi setiap kita kebaikan. Shalom semuanya. Senang banget Pastor bisa kembali menyapa Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Dan yuk kita sama-sama time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini adalah berkat rohani yang terbaik buat setiap kita saat ini. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 103. Kita lihat ayat 13 sampai 14. Ya, kitab Mazmur pasal 103 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Amin, amin, amin. Firman Tuhan bagi kita semuanya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut kepada Dia. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Amin. Nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Waktu kita jatuh, bangkitlah. Dunia menghakimi kita. Mungkin manusia-manusia yang tidak percaya Tuhan menghakimi kita. Tapi hari ini dengan firman Tuhan, Bapa sayang kepada anaknya. Kasihnya seperti digambarkan orang tua kepada anaknya. Apakah ada anak ketika jatuh lantas orang tuanya menghendaki dia binasa? Tidak ada, Bapak Ibu. Kalau orang tua dunia tidak sempurna, tidak ada yang merancangkan atau senang ketika anaknya jatuh. Tapi ketika anaknya jatuh, orang tua bimbing, angkat, kuatkan, selamatkan, luputkan, lepaskan, bebaskan, rangkul. Bapa sayang kepada kita karena kita adalah anaknya. Kitab Mazmur tadi mengingatkan kita dengan pujian yang indah ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan sedang memberikan sebuah gambaran kasih sayangnya Tuhan kepada manusia seperti kasih sayang Bapa kepada anaknya. Saya punya kenalan banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa, tapi dia sangat sayang kepada anaknya.
Kita juga tahu ada banyak orang-orang yang meskipun belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya maksudnya bahkan ada yang belum mengenal secara pribadi Tuhan Yesus, tetapi namanya kasih Bapa itu kepada anaknya itu pasti ada, ya. Dan kalau misalnya anaknya jatuh, kira-kira Bapak apain? Ya, nasihati, kasih kesempatan, ya. Waktu anak kita buat salah, kita kasih dia cara yang benar gitu. Nah, sekarang kita ayat 14, Bapak Ibu sekalian. Sebab dia Tuhan yang menggambarkan dirinya adalah Bapa. Dia sendiri tahu siapa kita. Bahkan dia lebih tahu daripada kita mengenal diri sendiri. Dia tahu bahwa kita ini DEBU, kata debu, kalau orang Kristen seringkali mengucapkan saat berada di kuburan. Ya, sebentar kita akan melihat ayat itu. Tapi hari ini Tuhan ingatkan saya, ingatkan seluruh pemirsa terkasih, Bapa sayang kepada kita seperti Bapa sayang kepada anaknya. Kita adalah anaknya. Demikianlah kasih Tuhan kepada manusia. Karena Bapa ingat kita ini debu. Kita ini debu. Kita diingatkan kembali penciptaan mula-mula di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Di sini firman Tuhan ingatkan kita. Kita ini debu. Ingatkan dirimu sendiri, boleh ketik komentar, boleh pasang status, ya, untuk memberkati yang lain. Kita ini debu. Kita ini debu. Dikatakan kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Bapa membentuk manusia dari apa? Dari debu tanah. Debu bisa naik mobil. Itu keren kan? Karena roh Tuhan. Debu bisa melayani, membawa kabar baik. Keren gak? Karena ada roh Tuhan. Debu bisa menjadi berkat, tersenyum. Itu karena roh Tuhan. Ingatlah ketika Tuhan membentuk manusia, membentuk kita dari debu tanah, dan debu ini menjadi berharga. Karena apa? Karena nefes haya. Karena nafasnya Tuhan dihembuskan kepada debu. Seonggok tanah merah. Salah satu arti dari huruf Ibrani Adam diambil dari tanah merah. Tetapi menjadi bernyawa. Karena ini. Karena Tuhan Bapa menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kapanpun nafas hidup ini dicabut dari hidung manusia yang dari debu ini, maka manusia akan kembali menjadi debu.
Isi hari-hari hidup kita dengan kasih Bapa. Jangan dengan ketakutan dan intimidasi. Jangan dengan kebencian dan hal-hal yang membuat kita menyimpan dosa. Ingat, manusia itu debu. Menjadi berharga karena Tuhan hembuskan nafas. Jadi debu yang pimpin perusahaan, keren gak? Karena ada nafasnya Tuhan. Debu yang masuk kuliah, keren gak? Karena ada nafasnya Tuhan. Debu yang rajin ke gereja, keren gak? Karena ada nafasnya Tuhan. Tetapi kapanpun ketika sang pemilik nafas ini mengambilnya, mau debu itu sudah berubah wujud menjadi pejabat tinggi kah? Mau debu itu menjadi orang yang hebatkah di mata manusia? Ketika sang pemilik hidup mengambil nafasnya, mereka-mereka yang sudah menjelma menjadi orang yang hebat, seketika kembali menjadi debu dan tanah. Pengkhotbah 12 ayat 7 ini ayat favorit diucapkan saat di kuburan. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, dan debu kembali menjadi debu. Tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Bapa yang mengaruniakan. Mari ingatkan hal ini ya Roh Kudus dalam hidup kami, bahwa kami ini hanya debu dan suatu hari kembali menjadi tanah seperti semula. Dari tanah diambil, tetapi roh ini akan kembali kepada Sang Pencipta. Bersyukur bingit Sang Pencipta memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia Tuhan yang menyatakan pribadinya sebagai Bapa. Jadi kalau sepanjang hidup perjalanan ini, pelayanan atau apa yang Tuhan percayakan, kita gagal, kita jatuh, kita pernah lemah, kita pernah hilaf, kita pernah buat salah, ingatlah, kita ini debu. Namun kita harus tahu, Tuhan adalah Bapa. Dan ketika kita salah, Dia memperlakukan kita sebagai anak. Mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian sedang gelisah oleh karena pergumulan, atau ada proses hukum yang sedang berjalan, ataukah ada intimidasi, beban yang berat yang harus kita selesaikan bulan ini karena kita punya tunggakan. Ya, berbagai macam pergumulan hidup. Ingatlah bagian ini, bahwa ketika kita sedang dalam kondisi terpuruk, tidak ada harapan, lemah, gagal, jatuh, mungkin orang-orang sudah menghakimi kita. Tapi saya tahu, orang percaya yang mengerti firman ini, mereka tidak akan menghakimi Bapak Ibu. Karena mereka semua tahu kita ini dari debu. Kalaupun ada yang baik, Tuhan yang dipermuliakan. Ada yang buruk, ya kita belajar untuk akui Tuhan dalam segala laku kita. Karena Dia Bapa yang baik akan meluruskan jalan hidup kita. Manusia ini. Dari singkatnya perjalanan hidup Bapak Ibu sekalian, suatu hari kelak kita kembali menjadi debu dan tanah.
tetapi roh kita akan kembali kepada Bapa. Saya sedang tanamkan ini dalam hidup saya, keluarga, dan pelayanan yang akan saya terus selama Tuhan masih percayakan. Bahwa kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita yang sudah diberikan ada di dalam genggaman yang kuat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan kasih Tuhan yang ajaib. Satu ayat, kalau saudara-saudara nanti buka di rumah saja, dikatakan Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau engkau dalam Yesus, Yesus dalam engkau, apa sih pergumulan yang tidak bisa Tuhan tolong? Ingat, kita ini adalah anak dan Dia adalah Bapa. Nah, sekarang kita mau buka ya 2 ayat lagi dari Injil Yohanes pasal 10 ya, ayat 28 sampai 29. Pergumulan, ketakutan, kegagalan yang orang Kristen hadapi seringkali membuat dia drop, sehingga hidupnya, hatinya tidak dikuasai oleh kasih Tuhan, tapi janji setan, intimidasi si jahat, bahkan rancangan-rancangan celaka dari iblis yang menguasai hidupnya. Hari ini dengar firman Tuhan, stop setiap rancangan-rancangan yang buruk dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Tuhan Bapa yang baik tidak merancangkan yang buruk. Mungkin manusia, sekalipun dia berlabel agama, bisa senang ketika melihat Anda jatuh. Tapi tidak demikian ajaran Bapa di surga. Bapa mau kita semua bangkit dan kita melayani bersama-sama, menyatakan kasih dan pengampunannya. Kita harus terima pengampunan Bapa hari ini, supaya kita bisa memberitakan kepada banyak orang tentang pengampunannya. Kita harus yakin dan percaya bahwa dalam Yesus kita aman dan sempurna. Yuk, Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita, kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa, Bapak Ibu. Binasa itu lebih mengerikan daripada sakit maupun kematian. Kalau binasa pun Tuhan mau ambil kita dan tidak menaruh dan tidak mengizinkan kita binasa. Termasuk hal yang lain. Kalau yang paling mengerikan binasa pun Tuhan luputkan kita. Masihkah kita ragu akan kasih-Nya? Hai, kita ini manusia yang berharga, yang dari debu. Tapi Tuhan ingat, Tuhan sudah berjanji memberikan hidup yang kekal dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan wow, seorang pun tidak akan dapat merebut engkau dari tangannya Tuhan Yesus. Masihkah kita merasa insecure? Kita harus merasa aman hari ini. Karena keamanan kita bukan dari security. Keamanan kita dari Tuhan Yesus yang pegang hidupku dan hidupmu, yang pegang keluargamu dan keluargaku, yang memegang pelayanan yang Dia percayakan. Saya tahu saya tidak sempurna, dan saya juga sadar mungkin ada orang yang tidak senang dengan pelayanan ini. Tapi kalau sampai hari pelayanan ini tetap ada, saya percaya firman Tuhan, karena Tuhan masih pegang pelayanan ini. Banyak Bapak Ibu divonis dokter mati, tapi hari ini masih hidup umur panjang. Karena hidup kita bukan di tangan dokter, tapi di tangan Tuhan. Saya sudah melihat banyak orang-orang yang sakit mendapat kesembuhannya dari Tuhan. Karena saya tahu orang percaya tidak dikuasai oleh penyakit. Orang percaya dipegang oleh Tuhan Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka, termasuk penyakit. Amin. Termasuk penyakit,
tidak dapat memisahkan engkau dari kasih Bapa. Dalam kitab suci berkata, Roma 8 ayat 37, baik kelaparan kah, baik aniaya kah, ketelanjangan kah, sakit kah, tidak ada yang dapat memisahkan manusia dari kasih Tuhan Yesus. Dan di situ Tuhan berjanji, tidak ada yang bisa merebut engkau dari tangan Tuhan. Jadi orang percaya bukan mereka yang pegang tangan Tuhan. Kalau manusia pegang tangan Tuhan, banyak jatuhnya, banyak gagalnya, banyak gak bisanya, banyak gak setianya. Tapi Tuhan berkata, Tuhan memegang kita, dan tidak ada seorang pun yang merebut kita dari tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang pegang kita, apakah kita bisa jatuh dan binasa? Tuhan bilang, mereka pasti tidak binasa karena ada dalam tangan Tuhan. Ayat 29 dari Yohanes pasal 10. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Demikianlah kasih Tuhan kepada manusia. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita semuanya. Ingat Bapak Ibu, sebagai orang tua, ketika anak kita berbuat salah, bagaimana sikap kita? Renungkan ini sebagai closing statement sebelum kita akan bersyukur dan berdoa. Dan tempatkan dirimu saat ini sebagai seorang anak, dan ketika engkau sedang jatuh, demikianlah sikap Bapa terhadap kita. Bapa tidak menghakimimu, Bapa tidak menuduhmu. Bapa ingat kita ini debu. Bapa akan menuntun kita setiap hari, pegang tangan kita, dan menjadikan hari esok hidup kita harapan yang terbaik, yang baik, yang datang dari Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari esok indah Tuhan beri, rancangannya yang terbaik bagimu. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata. Tuhan menjaga kita seperti menjaga biji mata. Siapa yang berani sentuh biji mata Tuhan, pasti akan dijaga. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan Tuhan beri lebih baik daripada hari ini. Demikianlah kasih Bapa bagi setiap kita. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Yang lemah, engkau pasti dikuatkan. Yang merasa sedang terhilang, engkau tidak akan luput dari tangan Bapa. Yang merasa terpuruk, firman Tuhan datang, engkau pasti tidak binasa, karena kita adalah milik Bapa yang sudah termateraikan lewat darah Tuhan Yesus Kristus.
Stop menghakimi sesama, karena kita juga adalah pribadi yang sudah diampuni. Mari bersama-sama, apapun karir, pekerjaan, profesi Bapak Ibu termasuk yang melayani Tuhan, bagikan kasih Bapa kepada sesama. Kasih Bapa kita rasakan setiap hari. Saya percaya Tuhan memberi kesembuhan kepada anak-anak kita. Tuhan memberikan mereka bukan hanya kesembuhan, tetapi hari esok yang baik. Percayalah. In Jesus' name. In Jesus' name. Kita terima janji Tuhan. Firman-Nya tidak pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sehat-sehat pemirsa sekalian. Salam buat mama papa terkasih. Salam buat anak-anak yang mungkin Bapak Ibu orang tua yang nonton, tapi anaknya belum kenal. Salam dari Pastor Andy. Dalam kesempatan yang baik, saudara, kita bisa ketemu, ibadah bersama-sama, saksi bersaksi, dan mendengarkan kebaikan Tuhan. Selamat masuk hari yang baru. Sola fide. Hiduplah oleh iman. Percayalah, iman itu tidak sia-sia dalam Yesus. Immanuel, Tuhan berjanji, Tuhan serta kita sampai sepanjang masa. Tadi kan difirmankan seperti itu. Dia menjaga kita, kita aman dalam tangannya. No worry, no afraid. Amin. Tidak ada khawatir, tidak ada takut, karena kita percaya Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah semuanya.